Satu kalimat pendek. Bunyinya tuh kira-kira seperti ini. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, ya silahkan. Di permukaan, kalau Anda mendengar kalimat ini diucapkan oleh seorang kepala negara, Anda mungkin berpikir, ini cuma sindiran biasa nih. Iya, kayak sentilan santai gitu ya. Benar. Mungkin sekedar teguran rutin buat, para pengemplang pajak atau oknum koruptor. Tapi, bersiaplah. Karena hari ini, kita akan membongkar bareng-bareng bagaimana satu kalimat yang terdengar sangat kasual ini sebenarnya adalah sebuah Gempa tektonik. Nah, gempa tektonik, khususnya bagi sejarah, struktur sosial, dan klaim silsilah di Indonesia. Dan yang bikin ini sangat amat menarik untuk kita bedah hari ini adalah bagaimana kalimat tersebut ternyata nggak berdiri sendiri. Dia itu terkait erat dengan sentimen yang ya, Anda tahulah, udah bergolak di bawah permukaan masyarakat kita selama beberapa tahun terakhir ini. Betul sekali. Selamat datang di sesi penelusuran wawasan kita hari ini. Untuk Anda yang selalu haus akan analisis mendalam dan suka banget membongkar makna di balik rentetan peristiwa, Anda berada di frekuensi yang tepat nih, Yanto, di Cilacap, yang kebetulan baru saja disampaikan hari ini, tanggal 29 April 2026. Tapi sebelum kita lompat lebih jauh masuk ke inti argumen dari dokumen yang lagi kita pegang ini, ada satu garis bawah yang harus kita tarik dengan sangat-sangat tebal untuk Anda yang mendengarkan. Oh ya, ini krusial banget, sangat penting. Materi yang bakal kita bedah hari ini itu menyentuh area perdebatan politik, terus sejarah, agama, dan dinamika sosial yang super sensitif di Indonesia. Sangat sensitif, terutama yang berkaitan dengan isu silsilah keturunan ya. Benar. Jadi, kami ingin menegaskan secara transparan di awal bahwa dalam diskusi ini kami berdua sama sekali tidak memihak. Kita nggak membenarkan, tapi juga nggak menyalahkan kelompok manapun. Betul, peran kita di sini tuh murni cuma sebagai penyampai dan penganalisis teks. Tugas kita yang mengurai argumen-argumen yang memang tertuang secara faktual di dalam teks sumber yang lagi kita bahas ini. Kita cuma pengen Anda memahami diskursus apa sih yang sedang beredar di luar sana. Ya, kita membedah teks analisisnya dan logika si penulisnya ya, bukan sedang menghakimi realitas sosialnya. Ibaratnya, kutipan pidato ini tuh kayak puncak gunung es. Apa yang kedengarannya kayak komentar kasual, di bawahnya tuh menyimpan struktur dinamika sosial yang gede banget. Setuju. Oke, batasan kita udah jelas ya. Mari kita mulai bedah dari lapisan yang paling atas dulu. Oknum yang mencari kekayaan di Indonesia, tapi pesimistis sama masa depan negara ini. Bener banget. Penulis dokumen ini tuh mengawali analisisnya dengan melihat pernyataan tersebut sebagai semacam kritik terhadap fenomena capital flight atau pelarian modal. Pelarian modal, oke. Logika dasarnya tuh, ini sentilan keras terhadap mereka yang ngeruku keutuhan maksimal dari sumber daya kita, tapi giliran bicara soal mengamankan aset atau bangun masa depan, mereka justru milih buat bawa kekayaan itu keluar batas negara. Nah, pas baca bagian ini, disinilah radar skeptis saya langsung nyala. Tunggu sebentar. Kalau kita bicara murni cuma soal capital flight, para konglomerat atau oknum yang biasa melarikan uang itu kan larinya ke negara-negara tax haven ya? Iya, suaka pajak kan? Benar. Mereka lari ke Swiss, atau Kepulauan Cayman, atau mungkin markir dananya di negara tetangga kayak Singapura. Pertanyaannya, mengapa Presiden secara spesifik banget nyebut nama negara Yaman? Itu dia poinnya. Yaman kan sama sekali bukan pusat suaka pajak global ya kan? Pasti ada semacam pesan atau kode lain yang lagi dikirimkan di sini. Analisis Anda ini nyambung banget sama argumen sentral dari dokumen sumber kita. Penulis teks ini berargumen dengan sangat kuat kalau penyebutan Yaman itu sama sekali bukan kebetulan geografi finansial. Oke, terus apa dong? Yaman di sini dibaca sebagai sebuah simbolisme sosiopolitik yang spesifik. Simbolisme yang mengarah ke kelompok tertentu. Tepatnya simbolisme yang mengarah pada kelompok-kelompok di Indonesia yang secara historis itu punya ikatan emosional dan genealogis alias keturunan dengan wilayah Hadramaut di Yaman. Oh, wow. Iya, jadi dokumen ini menyoroti kalau ada teguran tersirat nih di balik kalimat itu. Teguran untuk oknum-oknum yang mungkin nyari makan dan nyari penghidupan di Nusantara, tapi orientasi loyalitas primordialnya, sentimen emosionalnya itu dinilai nggak sejalan sama agenda nasionalisme merah putih atau nasionalisme ekonomi yang lagi dibangun negara. Kalau begitu ceritanya, ini bukan lagi sekedar soal kemana uang itu ditransfer ya, tapi kemana hati dan kesetiaan itu berlabuh.
Betul sekali. Dan ini secara natural bahwa kita langsung masuk ke lapisan kedua dari dokumen ini. Yang jujur aja menurut saya ini adalah bagian yang paling provokatif. Karena begitu dokumen ini mulai bawa-bawa frasa ikatan genealogis dengan Yaman, ini kan langsung bersinggungan langsung sama badai perdebatan yang lagi panas-panasnya di masyarakat kita. Isu nasab itu ya? Iya, kontroversi nasab atau silsilah dari klan Ba'alawi. Dan buat Anda yang mungkin belum terlalu ngikutin isu ini secara mendalam, ya, dokumen yang kita pegang ini ngasih konteks yang lumayan krusial tentang mekanismenya. Pertanyaannya kan, kenapa sih isu silsilah ini tiba-tiba bisa meledak jadi perdebatan nasional yang seheboh ini? Kenapa tuh menurut penulisnya? Menurut sumber ini, pemantiknya itu sebenarnya adalah sebuah gerakan intelektual berbasis penelitian filologi yang muncul beberapa tahun terakhir di Indonesia. Tunggu. Coba kita urai sedikit soal filologinya nih. Biar kita semua ada di halaman yang sama. Filologi ini kan pada dasarnya adalah ilmu yang kerjanya membedah naskah-naskah kuno, ngelacak sejarah teks, dan menguji keaslian sebuah dokumen dari masa lalu, gitu kan? Iya, kurang lebih kepustakaan kuno lah. Nah, terus gimana ceritanya ilmu yang biasanya sepi di sudut perpustakaan ini malah bisa memicu kegaduhan sosial di luar sana? Karena objek yang diteliti sama ilmu filologi kali ini itu nyentuh langsung fondasi legitimasi sosial. Jadi gini, dokumen ini memaparkan kalau para peneliti ini mulai menggugat validitas silsilah klan Ba'alawi di Indonesia. Metodenya gimana tuh? Metodenya adalah dengan membandingkan klaim silsilah masa kini dengan manuskrip dan kitab-kitab sejarah primer yang sezaman dengan tokoh-tokoh dari masa lalu tersebut. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang mengklaim, saya adalah keturunan generasi kesekian dari tokoh A. Nah, para peneliti filologi ini bakal ngebuka catatan sejarah dari abad di mana tokoh A itu hidup, buat ngeliat apakah nama leluhur orang ini memang beneran tercatat di sana, gitu kan logikanya? Kurang lebih persis kayak gitu mekanismenya. Dan menurut klaim penelitian ilmiah yang dirujuk oleh sumber teks kita ini, mereka menemukan adanya sebuah keterputusan sejarah. Keterputusan yang gimana maksudnya? Spesifiknya, keterputusan antara tokoh masa lalu yang bernama Ubaidillah dengan Ahmad bin Isa. Menurut sumber analisis yang kita bahas ini, kitab-kitab sejarah primer dari abad-abad yang berdekatan itu ternyata tidak mencatat keberadaan garis keturunan tersebut. Wah, oke. Terus nama-nama itu kabarnya baru dikait-kaitkan beberapa ratus tahun kemudian di dalam teks yang usianya jauh lebih modern. Paham. Jadi argumen filologis dari sumber ini adalah rantai silsilah yang selama berabad-abad dianggap utuh, ternyata pas diuji pakai literatur yang sezaman, kehilangan beberapa mata rantainya? Betul, ada yang putus menurut temuan mereka. Tapi, ini memunculkan pertanyaan besar buat saya. Kenapa ini jadi masalah yang sedemikian besar? Maksud saya gini, di luar sana kan ada jutaan orang yang nggak tahu siapa kakek buyut mereka di abad ke-10. Dan ya hidup mereka baik-baik aja kan? Iya sih, bener juga. Kenapa putusnya silsilah satu klan ini bisa punya resonansi sosiopolitik yang begitu masif di Indonesia? Sampai di-highlight di analisis pidato presiden segala? Nah, itu dia. Itulah poin yang tajam banget dari dokumen analisis yang kita pegang. Sumber ini tuh nggak ngelihat silsilah cuma sekedar, oh ini pohon keluarga biasa, enggak. Terus sebagai apa? Mereka melihatnya sebagai sebuah infrastruktur kuasa. Karena secara historis di masyarakat kita, klaim keturunan, apalagi yang dikaitkan dengan figur-figur suci dalam agama ya, itu bisa dikonversi menjadi modal sosial yang luar biasa besar. Modal sosial yang ujung-ujungnya mewujud jadi otoritas. Tepat sekali. Iya. Ketika masyarakat sangat menghormati garis keturunan tertentu, mereka dengan rela bakal ngasih posisi-posisi istimewa, mulai dari penghormatan di ruang publik, terus panggung dakwah, sampai pada akhirnya akses yang gampang terhadap sumber daya ekonomi dan pengaruh politik. Dan ketika validitas akademik dari klaim genealogis itu mulai runtuh, atau setidaknya dipertanyakan secara sangat serius sama publik, ya otomatis seluruh bangunan modal sosial yang menopangnya juga bakal ikut goyah. Masuk akal. Disinilah letak koneksinya sama analisis pidato presiden tadi. Penulis dokumen ini berargumen kuat kalau sentilan kata Yaman tadi secara nggak langsung tuh nabrak ketegangan sosiologis ini. Ini bikin saya kepikiran sebuah analogi nih. Coba bayangin dunia kerja korporat deh, biar kita dan Anda yang dengerin bisa ngebayangin ini dengan lebih membumi. Oke, gimana tuh analoginya? Analisis dari sumber ini sebenarnya lagi ngegambarin sebuah pergeseran standar evaluasi yang masif banget. Bayangin ada sebuah perusahaan yang udah tua banget,
Dulu seseorang mungkin bisa masuk, langsung dapat posisi manajer, dan dihormatin banget sama seluruh karyawan, cuma dengan modal satu surat rekomendasi. Suratnya bunyinya apa tuh? Bunyinya cuma, dia ini adalah cucu langsung dari pendiri perusahaan. Udah, itu doang. Nah, itu adalah analogi untuk privilege berbasis nasab. Tanpa perlu dites skillnya, tanpa lihat kerjanya, dia udah dihormati secara default. Jadi posisi yang didapatkan murni dari siapa pendahulu Anda, ya? Bukan dari apa yang Anda lakukan sendiri. Tepat. Tapi kemudian, perusahaan ini ngalamin krisis. Iklim bisnisnya berubah. Terus karyawannya mulai pada kritis nih. Apalagi ketika tiba-tiba ada tim audit yang datang dan bilang, "Hei, kami udah ngecek arsip lama perusahaan, dan surat rekomendasi orang ini kayaknya nggak valid deh." Wah, bahaya tuh. Iya, jadinya manajemen baru yang mimpin sekarang akhirnya ngambil sikap tegas. Mereka udah nggak peduli lagi sama surat rekomendasi kuno itu. Standar yang dituntut manajemen sekarang adalah portofolio yang nyata. Kayak, apa kontribusimu untuk memajukan perusahaan ini sekarang? Kalau kamu cuma mau ongkang-ongkang kaki atau malah bawa lari aset kita ke perusahaan kompetitor, ya udah silakan keluar aja. Wah, itu analogi yang sangat merepresentasikan esensi dari analisis sumber kita sih. Dapat banget nangkepnya. Dan tahu nggak, penulis teks ini tuh pakai bahasa yang cukup blak-blakan untuk mendeskripsikan momen tersebut. Oh ya? Mereka nyebutnya apa? Mereka secara eksplisit nyebut ini sebagai akhir dari superioritas nasab. Akhir dari superioritas nasab. Wow. Itu sebuah pergeseran paradigma yang monumental banget loh, terutama buat sebuah bangsa yang selama berabad-abad itu sangat amat menghargai hierarki yang sifatnya primordial gitu. Sangat monumental. Menurut pemaparan di sumber ini, standar kemuliaan dan supremasi sosial itu udah nggak bisa lagi diklaim cuma bermodalkan narasi transnasional. Apalagi narasi yang keabsahan sejarahnya sekarang lagi ada di tengah pusaran badai perdebatan ilmiah, ya kan? Bener. Standarnya sekarang bergeser drastis, menuju tindakan yang lebih konkret. Teks tersebut tuh menggunakan istilah-istilah yang patriotik banget, kayak menjadi perisai bangsa atau patriot ekonomi. Patriot ekonomi, oke. Jadi ya supremasi itu kini harus dicari dan dibuktikan di atas bumi Nusantara ini. Nggak bisa lagi cuma diwariskan dari seberang lautan. Saya suka banget nih bagaimana sumber teks ini bisa narik garis lurus dari isu soal naskah kuno, filologi, gitu ya, langsung nembes ke kebijakan makroekonomi negara. Karena ini secara natural bawa kita ke bagian ketiga dari dokumen ini, pertarungan antara nasionalisme ekonomi vis-a-vis identitas transnasional. Betul. Ada satu frasa dari teks sumber yang bener-bener nancep di kepala saya pas baca. Saya bacakan ya kutipannya. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Itu metafora agraris yang sangat kuat menurut saya. Soalnya kalimat itu nyentuh langsung memori kolektif masyarakat kita tentang era kolonialisme, di mana tanah air kita ya cuma dijadikan situs ekstraksi aja, dikeruk abis-abisan. Iya, dan kalau kita baca arah analisis penulisnya secara utuh, sang penulis ini seolah pengen ngebedah anatomi dari eksploitasi di era modern. Dokumen ini mengkritik bahwa ada loh oknum-oknum yang menggunakan karisma keagamaannya atau privilege nasabnya sebagai alat panen. Alat panen? Gimana maksudnya? Iya, mereka menebar pesona ngumpulin massa di sawah yang bernama Indonesia ini, tapi ketika hasilnya udah terkumpul, entah itu wujudnya uang, pengaruh politik, atau cuma sekesetiaan kolektif buta, hasil panen itu malah dikirim balik buat ngidupin agenda identitas transnasional mereka. Jadi loyalitas utama mereka tuh sebenarnya bukan pada tanah tempat mereka nyari makan ini. Nah, itulah alasan utama kenapa penulis dokumen ini tuh melihat pernyataan singkat Presiden di Cilacap kemarin bukan cuma sekedar retorika lepas pas lagi pidato. Jadi lebih ke semacam deklarasi gitu ya? Iya, penulis menyimpulkannya sebagai sebuah perwujudan konkret dari kebijakan Indonesia First atau Indonesia yang utama. Ini semacam deklarasi dekolonisasi pikiran versi modern menurut sumber ini. Kalau dengar penjelasan Anda barusan ini bikin saya mikir keras. Kalau si penulis dokumen ini menginterpretasikan kalimat pidato tersebut sebagai wujud kebijakan Indonesia First, bukankah ini berarti analisis ini ngelihat ucapan Presiden sebagai sebuah sinyal dukungan politik? Dukungan politik buat siapa nih? Ya, semacam lampu hijau lah dari pemegang otoritas tertinggi di negara ini bagi gerakan-gerakan di akar rumput yang selama ini mengkritisi dominasi klan tersebut.
Menarik. Kalau kita sepenuhnya berpegang pada kesimpulan teks yang lagi kita bahas ini, jawabannya adalah iya. Oh ya? Penulis dokumen ini secara terang-terangan membaca pidato tersebut sebagai wujud dukungan moral dari negara. Dukungan bagi siapa? Bagi para filolog, peneliti sejarah, dan kelompok-kelompok masyarakat yang sering nyebut diri mereka sebagai pejuang kedaulatan nasab Nusantara. Tunggu, apa sih sebenarnya tujuan akhir dari yang mereka sebut perjuangan kedaulatan di sumber kita ini? Teks ini menggunakan istilah yang cukup tajam, membersihkan narasi sejarah Nusantara. Membersihkan? Argumentasi di dalamnya itu adalah bahwa selama ini sejarah lokal Nusantara kita itu seringkali dikerdilkan atau disubordinasi gitu ya oleh klaim-klaim sejarah yang diimpor dari luar. Yang mana keabsahannya itu bahkan kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara standar akademik. Wah, ini dalam banget sih. Jadi visi utamanya tuh, ke depannya nggak boleh ada lagi ruang buat keistimewaan eksklusif. Entah itu di lingkaran kekuasaan, di pemerintahan, atau di hierarki sosial masyarakat. Apalagi kalau keistimewaan itu nggak dibarengi sama pembuktian dedikasi nyata pada bangsa sendiri. Intinya, aturan mainnya benar-benar diubah total ya. Siapapun Anda, dari manapun latar belakang silsilah keluarga Anda, entah Anda ngakunya keturunan darah biru Raja Jawa, keturunan tokoh agama dari Timur Tengah, atau cuma warga biasa kayak kita, satu-satunya tiket yang valid buat dapat penghormatan di negara ini adalah portofolio kontribusi Anda untuk Indonesia. Betul sekali, buktikan patriotisme Anda di tanah ini, bukan cuma berlindung di balik bayang-bayang kebesaran leluhur dari masa lalu. Itulah benang merah yang secara konsisten banget ditawarkan sama dokumen ini dari awal sampai akhir. Keadilan ekonomi dan validitas sejarah itu dipandang sebagai dua sisi koin yang sama. Anda tuh nggak bisa menuntut keistimewaan secara ekonomi di Indonesia kalau cuma modal klaim sejarah asing yang ternyata cacat secara akademik. Setuju? Menarik banget ya melihat gimana pembedahan cuma dari satu kalimat pendek ini bisa nyambung dan jalan sejauh ini. Mari kita ambil jeda sejenak buat mengonsolidasikan semua informasi ini bagi Anda yang udah setia menyimak dari awal tadi. Boleh, biar nggak terlalu overwhelming ya. Iya, kita tadi mulai perjalanan panjang ini dari sebuah teguran presiden tentang wacana pelarian modal. Orang yang nyari cuan di sini, tapi ngetaruh uangnya di luar negeri. Tapi terus, melalui lensa kritis dokumen kita, wacana pelarian modal yang kelihatan cuma soal ekonomi itu ternyata punya lapisan yang lebih dalam. Lapisan yang terkait dengan sentimen emosional genealogis dengan wilayah Yaman. Bener banget. Dan dari titik geografis itu, kita menyelam ke dalam perdebatan akademik para ahli filologi yang lagi ramai menggugat keabsahan nasab Ubaidillah dan Ahmad bin Isa. Sebuah gugatan yang secara efektif meruntuhkan privilege sosial sebuah klan yang bertahun-tahun berdiri nyaman di puncak hierarki masyarakat kita. Sampai pada akhirnya, semua rangkaian tadi itu bermuara pada satu manifesto gede, penegasan soal kebijakan Indonesia First. Tuntutan mutlak di era baru ya, di mana loyalis yang sejati adalah mereka yang beneran mau berkeringat untuk bumi Nusantara. Dan bagi Anda yang mendengarkan, kenapa sih memahami wacana yang lumayan kompleks ini tuh jadi sesuatu yang krusial banget buat kita? Karena ini sebenarnya adalah latihan literasi politik tingkat tinggi loh. Wah, saya setuju banget. Seringan ya, kita nganggap pidato politik itu cuma kayak white noise. Suara bising yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu aja. Padahal di level kepemimpinan nasional itu sangat jarang loh ada sebuah kalimat yang meluncur ke publik tanpa ngebaca zeitgeist atau semangat zaman yang emang lagi bergejolak di akar rumput. Pasti ada perhitungannya. Pasti. Nah, dengan membedah analisis kayak yang kita lakuin ini, Anda itu diajak untuk nggak lagi jadi warga negara yang pasif. Anda lagi berlatih membaca narasi apa sih yang lagi dibangun, siapa yang lagi disindir atau ditegur secara halus, terus struktur sosial apa yang sebenarnya lagi ditata ulang sama negara saat ini. Kemampuan ngebaca yang tersirat di balik yang tersurat inilah yang jadi tameng terbaik Anda buat ngelawan manipulasi informasi di era modern ini. Menjadi konsumen informasi yang benar-benar berdaulat atas pikirannya sendiri. Itu dia misi utama dari penelusuran kita. Misi yang sangat penting. Dan sebelum kita menutup diskusi seru hari ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang. Sebuah pemikiran yang sebenarnya melampaui batasan teks sumber yang baru aja kita bedah. Wah, sesuatu yang buat nantang cara kita mandang masa depan nih kayaknya. Banget. Sepanjang diskusi kita tadi kan, dokumen analisisnya itu sangat nekenin banget pentingnya konsep loyalitas geografis. Kayak kesetiaan pada tanah air Indonesia itu harus di atas identitas transnasional manapun.
Betul, nasionalisme teritorial ya. Nah, tapi coba deh kita rentangkan perspektif ini ke realitas abad ke-21. Kita ini kan hidup di era yang secara eksponensial itu makin borderless, makin tanpa batas. Mobilitas manusia tuh tinggi banget, percampuran budaya makin intens, kerja remote lintas benua udah biasa, sampai investasi kripto yang sama sekali nggak kenal batas negara. Ini bikin identitas kita itu jadi sangat cair. Realitas di mana seseorang tuh bisa aja pegang paspor negara A, kerja full time untuk perusahaan di negara B, tapi akar budayanya dari negara C. Sangat mungkin. Nah, pertanyaannya buat Anda renungkan nih. Di tengah dunia global yang perlahan tapi pasti makin mengaburkan batas-batas fisik negara ini, akankah tuntutan buat membuktikan loyalitas eksklusif cuma pada satu hamparan tanah geografis ini jadi ujian yang paling berat? Atau mungkin malah kerasa paradoksikal di masa depan? Wah, dalam pertanyaannya. Atau jangan-jangan kita ini cepat atau lambat harus mulai duduk bareng buat ngeridefinisi ulang apa sih makna fundamental dari kata patriotisme itu sendiri? Iya ya, kalau identitas kita udah mengglobal, pertanyaannya adalah apakah kesetiaan nasional itu jadi metrik kuno yang perlu kita perbarui? Atau justru dia jadi satu-satunya jangkar yang nyelamatin kita biar nggak tersesat dalam keterasingan identitas? Biarlah pertanyaan filosofis itu bergema dan Anda jawab sendiri di dalam refleksi Anda. Terima kasih banyak ya sudah mengalokasikan waktu dan energi Anda buat menyelam bareng kita berdua hari ini. Terima kasih semuanya. Teruslah jadi pendengar yang kritis. Jangan pernah nelan mentah-mentah apa yang cuma kelihatan di permukaan aja. Mari kita terus bongkar bareng-bareng makna-makna tersembunyi di sekitar kita. Jaga terus rasa ingin tahu Anda. Dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.